Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WN melihat PDIP pada Pilkada serentak 2024 ini sudah seharusnya agaknya saat ini PDIP secara terus terang mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah partai oposisi. Tidak saatnya lagi tampaknya PDIP harus berbahasa basi, harus ragu, dan seperti orang yang ambivalen di dalam memposisikan diri pada pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini. Sudah seharusnya dia mengatakan terus terang bahwa dia adalah oposisi, bahwa dia berada di luar pemerintah. Tetapi jika saja PDIP seperti berada di dua sisi, di satu sisi dia tidak berada di kabinet Prabowo Gibran, di sisi lain dia mengatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau itu posisi yang diambil oleh PDIP, maka rakyat ragu jadinya dengan komitmen PDIP ini. Apakah PDIP ini benar-benar sekarang ini oposisi? Ataukah dia memakai politik dua kaki? Satu kakinya berada di pemerintah, satu kakinya berada di luar pemerintah. Sahabat BN, melihat kepada posisi PDIP pada pilkada yang berlangsung 2024 ini, tidak ada lagi tempat bagi PDIP untuk bersama pemerintahan Prabowo Gibran sekarang. Tidak ada lagi tampaknya. Coba kita perhatikan. Ketika berlangsung pilkada serentak ini di Jawa Tengah, kita melihat pihak pemerintahan Prabowo Gibran ditambah dengan Jokowi tidak ada basa-basi terhadap posisi PDIP yang mencalonkan Andika Perkasa Hendy. Tidak ada basa-basi. Jokowi begitu intensif melakukan kampanye secara terbuka. Presiden Prabowo pun kita lihat tidak juga ada basa-basi. Dia malah mengeluarkan video yang berisikan kampanye dia sendiri, meminta atau mengajak warga masyarakat Jawa Tengah untuk memilih paslon Lutfi Yasin yang merupakan rival dari paslon yang didukung dan diusung PDIP, Andika Perkasa Hendy. Jadi sudah seperti perang terbuka. Kalau PDIP masih juga berbahasa basi, masih juga seperti ragu untuk menyatakan dirinya sebagai sebuah partai oposisi, agaknya rakyat jadi berpikir apa sebenarnya yang diinginkan oleh PDIP ini. Di mana sebenarnya PDIP ini sekarang ini berdiri. Dan kalau itu nanti berlarut-larut sampai pada tahun 2009, kita yakin rakyat akan tergerus kepercayaannya kepada PDIP. Karena itu, PDIP sekarang ini sudah seharusnya menempatkan dirinya sebagai partai yang beroposisi. Jelas-jelas berada di barisan oposisi. Tidak sedikit kita lihat perlawanan yang diberikan oleh pihak penguasa kepada PDIP. Dan semua itu didukung penuh oleh Jokowi yang merupakan presiden ke-7 yang sekarang dilanjutkan pemerintahannya
oleh Prabowo Gibran. Di Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno yang didukung dan diusung PDIP dilawan habis-habisan oleh Jokowi, dilawan habis-habisan oleh Prabowo. Jokowi terus terang memperlihatkan bahwa dia mendukung Ridwan Kamil Suswono. Prabowo pun sampai mengeluarkan surat edaran agar rakyat Jakarta memilih Ridwan Kamil Suswono. Apalagi yang harusnya menjadi pedoman bagi PDIP untuk masih menempatkan diri berada di barisan penguasa sekarang ini. Apalagi rakyat sekarang ini punya harapan kepada PDIP. Tatkala PDIP telah dengan jelas-jelas mengumumkan kepada publik bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Dan ditambah lagi dengan tegasnya PDIP mengatakan apabila Jokowi dan keluarganya belum juga segera mengembalikan KTA-nya ke PDIP, maka PDIP akan melakukan pemecatan. Rakyat sekarang punya harapan baru kepada PDIP bahwa PDIP telah menampakkan komitmennya yang jelas. Namun tinggal lagi sekarang ini rakyat ingin tampaknya melihat dari PDIP pernyataan terus terang secara gamblang kepada publik bahwa PDIP adalah partai oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini. Sahabat BN, kalau PDIP telah benar-benar nyata menjadi partai oposisi, maka kita yakin dukungan rakyat kepada PDIP akan semakin tidak terbendung. Karena memang rakyat sekarang ini menginginkan adanya penyeimbang dari kekuasaan Prabowo Gibran sekarang ini yang tampak sekali dengan jelas di parlemen. Dan itu telah diperlihatkan oleh penguasa dalam pilkada serentak di Jakarta baru lalu. Betapa dia, kita lihat, tidak segan-segan memborong partai agar PDIP tidak bisa mencalonkan kadernya atau mencalonkan tokoh di pilkada Jakarta. Kalaulah tidak keluar putusan MK nomor 6070, maka PDIP hanya akan menjadi saksi bisu dalam pilkada serentak kali ini. PDIP tidak akan bisa mendukung dan mengusung satu paslon pun yang dari dia sendiri. Sekali lagi sahabat BN, rakyat tampaknya berharap PDIP benar-benar mengambil sikap sebagai partai oposisi. Demikian sahabat BN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.